Lanjut nomor 3 ya. Jadi nomor 3 tuh yang ditanya campuran mana sih yang bisa membentuk penyangga. Jadi penyangga itu bisa terbentuk dengan 2 cara. Sebenarnya ada 2 cara juga sih. Ada 4 cara. Ya. Tergantung dia penyangganya apakah penyangga asam, penyangga itu buffer ya. Apakah buffer asam atau buffer basa. Nah, kalau misalnya buffer asam berarti yang lemah asamnya. Tuh. Bisa dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan garam. Garamnya itu harus mirip ya dengan asam lemahnya. Atau bisa juga asam lemah kita campur dengan basa kuat. Tapi syaratnya asam lemahnya harus lebih banyak dari basa kuatnya. Jadi basa kuatnya dikit, asam lemahnya banyak. Itu nanti jadi buffer. Terus buffer basa berarti basa lemah yang kita campurkan. Basa lemah dicampur garam yang mirip atau basa lemah dicampur dengan asam kuat, tapi syaratnya basa lemahnya komposisinya harus lebih banyak ya daripada asam kuatnya. Itu nanti dengan 4 syarat ini bisa menjadi penyangga. Nah, ini campuran mana nih dari A, B, C, D, E yang membentuk penyangga? Maka dari itu kita harus cek yang sesuai dengan 4 syarat. Yang pertama KOH. KOH itu belakangnya OH ya, dia basa kuat. Nah, mungkin ada yang lupa mana basa kuat asam kuat, ini saya akan tulis kembali. Kalau basa kuat itu ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Kemudian yang OH-nya 2, ada MgOH2, ada CaOH2, ada SrOH2, BaOH2, dan RaOH2. Gitu ya. Untuk asam kuat depannya H, ada HCl, ada HClO4, ada HBr, HI, H2SO4, dan HNO3. Ya, ini adalah basa kuat sama asam kuat ya. Berarti selain itu, kalau belakangnya OH tapi bukan ada di list ini, belakangnya OH ya tapi nggak ada di list ini, berarti basanya lemah. Kalau dia depannya H tapi nggak ada di list ini, berarti dia asam lemah. Kita cek ya, ini KOH. KOH itu kan ada ya di list basa kuat, berarti dia adalah basa kuat nih tuh. Dia adalah basa kuat. Nah, dicampur dengan apa? Dicampur dengan NH4OH, belakangnya OH ya, tapi nggak ada di list ini, berarti kan ini campuran basa dengan basa ya. Nah, nggak ada di 4 syarat penyangga. Adanya kan asam sama basa atau asam sama garam, atau basa dengan garam, basa dengan asam. Nggak ada campuran basa dengan basa membentuk penyangga. Jadi A itu bukan jawabannya ya. Kemudian yang B, LiOH. LiOH itu ada di basa kuat dicampur dengan H2S. H2S itu depannya H, jadi dia asam ya, tapi nggak ada di list asam kuat, sehingga dia adalah asam lemah. Jadi LiOH ada di list ya, dia basa kuat dicampur dengan H2S asam lemah. Nah, ini masuk nih basa kuat asam lemah ke syarat kedua ini ya, basa kuat asam lemah. Tapi harus dicek apakah yang lemah lebih besar. Kalau lebih besar dia penyangga. Cara ngeceknya menggunakan rumus M kali V kali Val. Ya, kita cek LiOH dulu. LiOH itu M-nya adalah 0,7. Kemudian V itu volume ya. Volumenya ada 50. Val itu OH-nya ada berapa? OH-nya ada 1 ya. Jadi 0,7 kali 50 kali 1 adalah 35. Nah, kemudian H2S juga kita cek menggunakan rumus MV-Val juga, supaya kita bisa bandingin ya apakah yang lemah lebih gede. Ini tadi yang kuat ya, basa kuat. Kemudian ini yang lemah. MV-Val lemah H2S, M-nya adalah 0,7. Volumenya adalah 50. Dan valensinya adalah jumlah H-nya ya, ada 2. Sehingga jawabannya adalah 70. Yang lebih besar yang mana? Yang lemah atau yang kuat? Oh, ternyata yang lemah lebih besar ya, yaitu 70. Lebih gede daripada 35. Karena yang lemah lebih besar, benar dia adalah penyangga. Gitu.